Silakan, selanjutnya Mas Agung Wardana. Baik, terima kasih Mas Haris, Mas Erlangga, Mas Adrian, dan Mas Yuas yang tadi sudah menyampaikan. Selamat siang kawan-kawan, nama saya Agung Wardana, saya dosen di Fakultas Hukum UGM. Sebelum saya menyampaikan pokok pikiran saya tentang dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja dalam konteks lingkungan, izinkan saya merespon beberapa hal yang terjadi dalam belakangan ini. Nah, sesaat setelah DPR bersama pemerintah menetapkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang, di media sosial maupun di WhatsApp beredar draft versi final yang ditetapkan untuk menjadi undang-undang. Saya membaca draft tersebut dan kemudian meneguhkan kembali posisi saya bahwa undang-undang ini memang bermasalah sedari awal. Namun belakangan ada anggota DPR dan pihak-pihak yang berada di lingkaran kekuasaan yang menyatakan bahwa draft yang berjumlah 900 halaman itu bukan draft yang sebenarnya. Draft itu adalah hoax, dan karena draft yang sebenarnya masih dalam proses penyempurnaan. Apa yang sedang dipertontonkan oleh penguasa kepada kita? Pihak penguasa saat ini sedang membangun apa yang disebut dengan politics penciptaan ketidakpastian, atau the politics of manufacturing uncertainty. Tujuannya jelas, untuk menimbulkan keraguan-raguan dalam masyarakat, sehingga dalam kondisi ragu-ragu ini, harapannya bahwa yang paling layak dipercaya adalah otoritas negara atau otoritas penguasa. Namun, politik keraguan-raguan ini tentu saja dapat menimbulkan unintended consequences, yakni keraguan-raguan publik dapat bermuara pada konflik sosial di masyarakat. Hal ini karena dalam kondisi ragu-ragu, orang akan lebih mudah untuk menciptakan kecurigaan antar warga negara. Nah, kecurigaan ini kemudian bisa saja menyulut pertikaian antar kelompok sosial dalam masyarakat. Jika memang tidak ingin pertikaian ini terjadi, pemerintah seharusnya menghentikan penciptaan keraguan-raguan ini dengan jalan membuka draft yang sebenarnya ditetapkan menjadi undang-undang, sehingga kita berangkat dari bacaan yang sama, sehingga kita mengkritisi undang-undang tersebut dari posisi yang sama. Nah, selanjutnya saya akan melihat bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Kita mengetahui bersama bahwa upaya untuk memperlemah safeguard lingkungan bagi investasi sebenarnya sudah mulai sejak lama. Bahkan di era SBY ada yang namanya MP3EI, Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia, yang mana dalam kebijakan ini AMDAL yang merupakan instrumen pencegahan tidak diwajibkan untuk kegiatan atau usaha di kawasan tertentu. Nah, upaya ini kemudian terus berlanjut. Upaya pelemahan dan bahkan pembelejatan terhadap hukum lingkungan, safeguard lingkungan kemudian terus berlanjut dengan dikeluarkannya Online Single Submission atau OSS, di mana perusahaan dapat memperoleh izin usaha dan atau kegiatan tanpa terlebih dahulu memiliki AMDAL atau izin lingkungan. Nah, yang paling mutakhir adalah Undang-Undang Cipta Kerja ini tentu saja. Undang-undang ini adalah upaya sistematis untuk membelajari safeguard lingkungan demi kepentingan investasi. Dari cerita yang bersifat serial ini, ada asumsi dasar yang dikembangkan oleh pihak pengusaha maupun penguasa bahwa safeguard lingkungan dan bahkan lebih luas lagi hukum lingkungan adalah hambatan bagi investasi. Nuansa ini sangat jelas terlihat dari naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga undang-undang ini mengubah sedemikian rupa beberapa pengaturan krusial di dalamnya yang penting, yang esensial dalam menjaga kelestarian lingkungan. Di sini setidaknya ada 3 poin yang ingin saya sampaikan dalam konteks lingkungan hidup. Pertama, berkaitan dengan AMDAL, analisis dampak lingkungan. Poin tentang AMDAL di Undang-Undang Cipta Kerja ini harus dibaca sistematis dengan perubahan Undang-Undang Minerba yang juga ditetapkan di masa pandemi. Di Undang-Undang Minerba, bahkan ada jaminan dari pemerintah. Pertama, untuk tidak mengubah pemanfaatan ruang atau tata ruang wilayah usaha pertambangan, apapun alasannya. Dan yang kedua, ada jaminan juga dari pemerintah untuk mengeluarkan perizinan yang terkait dengan usaha pertambangan. Apa maknanya ini? Artinya, karena ada jaminan dari pemerintah untuk mengeluarkan perizinan terkait usaha pertambangan, termasuk di dalamnya perizinan usaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, konsekuensinya, AMDAL hanya merupakan dokumen administratif semata. Oleh karena itu, tidak peduli sebagus atau seburuk apapun Anda membuat AMDAL, atau pengusaha membuat AMDAL, atau investor membuat AMDAL, menjadi hal yang tidak penting. Yang terpenting adalah AMDAL-nya ada, izinnya kemudian keluar oleh pemerintah. Jika demikian, apa esensinya untuk membuat AMDAL yang bagus jika tidak ada jika tidak bermanfaat sama sekali karena pemerintah sudah memberikan
jaminan bahwa izinnya akan dikeluarkan. Kedua, tentang partisipasi publik dalam pelindungan lingkungan. Kita tahu bersama bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menghilangkan ruang partisipasi publik bagi pegiat lingkungan, organisasi lingkungan hidup. Yang diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam proses AMDAL hanya masyarakat yang terkena dampak langsung. Pandangan ini dipengaruhi oleh pendekatan berbasis risiko, yang mana cost and benefit analysis atau analisis untung rugi menjadi instrumen utama untuk menilai risiko sebuah kegiatan usaha. Dalam hal ini, arahannya adalah permasalahan lingkungan harus diselesaikan dengan biaya seefisien mungkin. Dalam konteks inilah, mengapa yang diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam proses AMDAL hanya masyarakat yang terkena dampak langsung. Karena masyarakat yang terkena dampak langsung dianggap atau diasumsikan dapat mengkonversi kekhawatiran mereka atas dampak dari sebuah investasi ke dalam bentuk uang yang bernama ganti rugi. Sehingga ketika mereka sudah mengkonversi kepentingan mereka dalam bentuk uang, nominal uang ini yang kemudian akan jadi fokus perundingan sehingga nantinya sampai pada nominal yang disepakati kedua belah pihak. Mengapa organisasi lingkungan ditutup aksesnya? Hal ini bukan karena penyusun undang-undang maupun korporasi sangat membenci organisasi lingkungan, namun dalam kerangka analisis untung rugi, organisasi lingkungan dapat merusak uang yang menjadi currency dalam perundingan. Pertama, karena organisasi lingkungan mewakili kepentingan lingkungan hidup yang sifatnya kualitatif. Kedua, masih berkaitan dengan yang pertama ini, mereka tidak memiliki kepentingan ekonomi apa-apa, sehingga kepentingan mereka tidak bisa dikuantifikasikan ataupun dikonversi dalam bentuk uang, sehingga akan menyulitkan pencarian titik temu berupa ganti kerugian. Tidak bisa bernegosiasi karena masing-masing menggunakan currency yang berbeda. Dengan absennya organisasi lingkungan dalam proses pelestarian lingkungan, khususnya AMDAL, maka proses AMDAL sebenarnya hanya menjadi proses negosiasi dalam memperoleh ganti kerugian. Itu reduksi yang sangat signifikan bagi rezim AMDAL yang kita miliki hari ini. Yang ketiga, Undang-Undang Cipta Kerja juga memberangus praktek masyarakat adat yang menggunakan pengetahuan tradisional mereka dalam mengelola lahan. Hal ini dapat dilihat dari dihilangkannya salah satu ayat yang tadinya memberikan pengecualian kepada masyarakat adat untuk membuka lahan dengan jalan dibakar. Kita banyak menemui masyarakat Dayak misalkan membuka lahannya dengan cara membakar. Dengan hilangnya ayat ini, masyarakat adat diposisikan sejajar dengan korporasi perkebunan, yang mana ketika mereka membuka lahan dengan jalan dibakar, mereka sama-sama bisa dikenakan sanksi pidana. Jika ditelusuri, agenda untuk menghapuskan pengecualian masyarakat adat ini atau mensejajarkan masyarakat adat ini dengan korporasi sebenarnya sudah menjadi agenda korporasi perkebunan kelapa sawit maupun korporasi kehutanan sejak 2017, di mana oligarki kehutanan dan perkebunan yang diwakili oleh kuasa hukumnya dalam hal ini Rafli Harun, pada saat itu mengajukan judicial review atas ayat tersebut dan atas pasal strict liability. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan kepada kita bahwa undang-undang ini merupakan kristalisasi dari kepentingan korporasi besar, baik pertambangan maupun perkebunan, yang pemainnya ada di lingkaran kekuasaan maupun di luar lingkaran kekuasaan yang saat ini bermain seolah-olah menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, 3 poin di atas, belum termasuk pelemahan-pelemahan yang lain yang apabila diletakkan dalam satu gambar besar, memberikan kesimpulan kepada kita bahwa instrumentalisasi hukum digunakan sebagai instrumen untuk akumulasi modal yang mana kontradiksinya terhadap masyarakat pekerja dan lingkungan hidup merupakan keniscayaan. Nah, di awal-awal kemudian ketika kita bicara melihat sejarah, di awal-awal rejim Soeharto berkuasa, kita juga ditunjukkan sebuah upaya untuk menginstrumentalisasi hukum sebagai instrumen pembangunan. Alhasil, siapapun yang menolak pembangunan akan berhadapan dengan hukum. Otoritarianisme akan selalu dimulai dengan jalan instrumentalisasi hukum untuk kepentingannya. Hari ini, sejarah itu berulang lagi, di mana Undang-Undang Cipta Kerja menjadi pintu masuknya untuk menginstrumentalisasi hukum untuk kepentingan pemilik modal, di mana kekuasaan negara menjadi bagiannya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Agung.